Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif dari tryout kedua proses intent tahun ajaran 2023-2024 sebagaimana persiapan untuk SNBT tahun 2026 nanti. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di nomor pertama di sini kita memiliki gambar yang mana di sini PQ, TU dan SR sejajar. Jika RS-nya 64, TU 20 dan T-nya tengah-tengah SQ, maka PQ-nya berapa? Dari sini karena keterangannya di sini adalah sejajar, otomatis kita bisa manfaatkan informasi tersebut untuk dengan memanfaatkan informasi kesebangunannya ya, bahwa si di sini tuh segitiga apa ini berarti PQ. Kita tulis dulu deh. Di sini kita kayaknya butuh titik baru, misalkan di sini titik A ya. Sehingga kita akan punya segitiga PQA itu akan sebangun dengan segitiga dari RSA ya, yang besar. Gitu. Dari sini kita bisa lakukan perbandingan bahwa PQ akan sebanding dengan RS. Ini kemudian PA akan sebanding dengan RA. Dan QA sama dengan SA. Oke, sampai sini kita akan coba manfaatkan yang depan sini. Yang ada di sini, PQ per RS dengan QA dibagi SA ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti PQ per RS akan sama dengan QA dibagi SA. Oke, sampai sini dulu ya. Kemudian kita juga punya kesebangunan yang lain, di mana kita punya segitiga ATU, segitiga yang kecil ini akan sebangun dengan segitiga ASR ya, yang besar. Nah, oke. Dari sini kita juga bisa buat perbandingan itu akan sama dengan AT dibagi dengan AS akan sama dengan TU ya, TU dibagi dengan RS atau SR sama dengan AU sebanding dengan AR. Oke, sampai sini berarti kita punya informasi bahwa si RS itu sama dengan 64 dan TU-nya 20, maka kita pakai informasi yang ada di depan nih, AT dibagi AS sama dengan TU dibagi SR gitu ya. AT-nya sama dengan kita kurang tahu, tulis ulang saja dulu. AS-nya tulis ulang, TU-nya 20 dan SR-nya sama dengan 64. Nah, dari sini kita bisa memiliki perbandingan seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa AT itu nilainya sama dengan, di sini kan 20 per 64 itu tidak nilai sebenarnya teman-teman, bisa juga kelipatan dari 20 dan kelipatan dari 64, maka kita bisa tuliskan bahwa AT itu sama dengan 20K ya, dengan K-nya itu kelipatannya, dan AS-nya juga sama, ini berarti 64K. K-nya di sini nilainya bebas ya, berapapun. Kalaupun kita tuliskan seperti ini, K-nya kan dicoret, jadi sebetulnya K di sini hanya menyatakan bahwa si nilai AT itu tidak sebenarnya 20, ini hanya kelipatan dari 20, seperti itu. Dari situ kita bisa lakukan pemanfaatan informasi berikutnya, yaitu di mana bahwa T itu tengah-tengah dari SQ katanya. T tengah-tengah SQ, otomatis kalau T sama tengah-tengah dari SQ, maka nilai dari ST akan sama dengan TQ atau QT kan, gitu. Sampai situ aman teman-teman ya. Dan kita tahu bahwa nilai dari ST itu sama dengan yang total, yaitu AS dikurangi dengan AT ya enggak? Bahwa ST itu kita bisa tuliskan menjadi AS dikurangi AT. Kemudian QT-nya, QT juga sama ya. QT itu berarti hasil penjumlahan dari AK dan AT. Ini loh.
Aki QT kan segini, berarti QT itu penjumlahan dari Aki dan AT. Nah, kalau sudah kita coba buat kan ya, berarti AS sama dengan, oh ya sorry, AS-nya langsung kita ganti saja dari sini teman-teman. AS-nya sama dengan 4, AT-nya sama dengan 20K. Berarti kita tulis di sini jadi 64K, ini 20K. Akinya kita tulis ulang, AT-nya kita jadikan menjadi 20K ya. Sehingga kita ini kurangi jadi 44 dikurangi 20 ya. Berarti sama dengan 24K nilai dari Akinya teman-teman. Gitu. Nah, kalau sudah berarti kita bisa memanfaatkan pencarian informasi berikutnya dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam kesebangunan atau perbandingan yang kita punya tadi, yaitu PQ akan sebanding dengan RS, kemudian sama dengan QA atau AQ dibagi dengan SA. Nah, kita secara tidak langsung udah mencari semuanya tuh. AQ-nya udah ada, AS atau SA-nya udah ada, PQ-nya yang ditanya, RS-nya itu dari soal. Tinggal kita substitusi aja teman-teman. Berarti PQ sama PQ per RS-nya 64, kemudian QA-nya 24K, SA-nya AS-nya atau SA-nya 64K. Ya, berarti PQ-nya sama dengan, ini K sama K kan bisa kita coret ya. Gitu. Jadi akan menghasilkan 64 dikali 24 per 64, sehingga PQ-nya akan sama dengan, ini berarti kita coret ya 64-nya, maka nilainya sama dengan 24 teman-teman PQ-nya. Gitu, berarti jawabannya adalah yang E ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 2. Pada gambar di bawah ini, AL sama dengan LC sama dengan CT. Berarti kalau kita tuliskan bahwa AL ini panjangnya sama ya dengan LC, berarti di sini otomatis LC sama dengan CT. Kalau di sini sama panjangnya, otomatis sudut yang ada di sini sama dengan sudut di sini teman-teman. Maka di sini nilai sudutnya sama dengan X derajat. Ya. Kemudian karena di sini panjangnya sama, LC sama dengan CT sama, maka otomatis juga si sudut yang ada di bawah sini dengan yang bawah sini sama. Maka coba kita misalkan dengan Y kali ya. Tuliskan sini Y, sini juga Y derajat ya. Sehingga kalau misalkan untuk mencari sudut si X-nya, kita bisa manfaatkan dari yang ada di sini nih. Cuman di sini kan belum tahu, nah tapi kita bisa manfaatkan informasi dari sini. Karena segitiga itu total sudutnya adalah 180 besarnya, otomatis ini ditambah ini, tambah satu lagi dapat yang ini sama dengan 180 kan. Otomatis kalau mau mencari yang ini, yang ada di atas ini, itu sama saja dengan 180 dikurangi dengan Y dan Y kan, atau sama dengan 180 dikurangi dengan 2Y teman-teman, gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan itu kan akan menjadi pelurus ya. Nah ini nanti kita gabungkan, jadi nanti 96 ditambah dengan 180 dikurangi 2Y ditambah dengan X itu sama dengan 180 lagi, sehingga ini sama-sama 180 ya, ini pasti habis. Jadinya itu sama dengan 96 dikurangi 2Y ditambah X sama dengan 0. Atau kalau misalkan kita mau ubah bentuknya, jadi nanti atau sampai sini saja udah cukup ya, ini jadikan persamaan yang pertama. Saya udah cukup deh. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke informasi berikutnya, bahwa di sini kan sudutnya nilainya Y. Nah, ini kan kalau kita gabungkan nilainya sama dengan 180, tapi kita nggak tahu di sini berapa. Nah, karena sama-sama X juga di sininya, maka sudut yang ada di sini
nilainya sama dengan 180 dikurangin X lagi kan, sama dengan 180 dikurangi 2X teman-teman. Maka kita bisa gabungkan lagi nih antara yang sini dengan pelurus. Sudut lurus kan nilainya sama dengan, berarti Y ditambah 180 dikurangi 2X ini harus sama dengan 180. Ini sama-sama 180 ya, kita bisa hilangkan langsung. Sehingga jadi Y dikurangi 2X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2X teman-teman. Nah ini persamaan yang kedua, sehingga kalau kita substitusikan persamaan yang kedua ke yang pertama, itu kita bisa dapatkan 96 dikurangi 2 dikali dengan Y-nya kita ganti jadi 2X ya. Jadi 2X sama dengan ditambah X sama dengan 0. Gitu. Berarti nanti 96 dikurangin 4X tambah X sama dengan 0, maka 96 dikurangi 3X sama dengan 0, maka 96 sama dengan 3X ya. Sehingga 3X berarti X sama dengan 96 dibagi 3. Maka X sama dengan 32 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke teman-teman ya, ini cukup mudah. Kita lanjut soal 13, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, persegi ABCD dengan sisi panjang sisinya 12, berarti kalau kita tuliskan informasinya ada di sini. Berdasarkan informasi ini 12, ini juga pasti 12 ya. Dan titik E pertengahan titik AD, berarti kalau kita buat sebuah titik tengah-tengah di sini adalah E. Kemudian titik F adalah perpotongan garis AC dan BE. Berapakah luas daerah yang diarsir? Oke, kalau kita hubungkan antara E dan F, ini teman-teman harusnya ngeh ya. Kalau kita hubungkan antara titik E dan F, itu akan membagi dua sisi sama besar di sini. Berarti AE sama dengan ED, yang mana berarti EF itu merupakan titik berat teman-teman. Ya. Karena titik berat itu pasti membagi sisi di depannya sama besar. Kalau misalkan si EF-nya titik berat, otomatis si AF juga pasti menjadi titik berat nih teman-teman. Sehingga A ke sininya juga sama nih, AF-nya juga titik berat lagi, maka ke sini ngebagi dua sama besar nih. Sehingga kalau kita tuliskan misalkan di sini adalah G, maka panjang dari AE itu akan sama dengan DE akan sama dengan GA teman-teman. Yang mana GA itu sama dengan 6 ya. Karena setengahnya dari 12. Gitu. Oke, kalau sudah berarti kita coba manfaatkan informasi tersebut untuk mencari luas-luas yang lain ya. Berarti di sini tulis dulu 6 ya. Oke, berarti coba kita apakan dulu ya. Kita coba cari ini dulu deh, cari kesebangunan dari beberapa segitiga yang kita punya ini. Di sini kan kita punya segitiga FDC ya. Itu pasti sebangun dengan segitiga FGA. Gitu. Berarti kalau kita bisa bandingkan, FD akan sebanding dengan FG, kemudian FC akan sebanding dengan FA, dan DC akan sebanding dengan GA. Gitu ya. Coba kita bisa dari sini juga bisa kita bandingkan lagi nih, berarti ketinggiannya. Tinggi dari si F ke sini ya kan ya, pasti juga sebanding dengan tingginya sini. Misalkan tinggi dari F ke bawah itu misalkan H lah ya, ke sini ya K. Gitu. Berarti coba kita bandingkan ketinggiannya aja ya. Ketinggiannya itu kita bisa bandingkan. Berarti kita kalau tulis di sini berarti nanti FH sebanding juga dengan FK. Sorry, ini tulis harusnya FH. FH dengan FK. Oke, kita coba bandingkan yang karena yang ada nilainya itu DC dan GA. Dan kita juga butuh sih tingginya untuk mencari luasnya. Berarti kita manfaatkan yang paling belakang ya. DC-nya itu 12.
dibagi GA-nya 6 sama dengan FH dibagi FK. Otomatis di sini sama dengan 2. FH per FK sama dengan 2. Otomatis ini sama aja 2/1 kan ya. Berarti kalau misalkan kita sebuah bilangan X, maka FH per FK itu, maka FH-nya 2X, FK-nya sama dengan X teman-teman. Maka otomatis kalau kita tambahkan H ke K itu sama dengan 2X ditambah X, ya enggak? Jadi 3X. Dan kita ingat dari H ke K itu sama saja B ke C kan, sama dengan 12. Otomatis X-nya akan sama dengan 4. Dan berarti kalau X-nya 4, berarti FK-nya 4 ya. Berarti kalau FK-nya 4, otomatis FH-nya sama dengan 2 kali 4, yaitu 8. Gitu. Dari situ kita bisa manfaatkan untuk mencari luas dari segitiga yang bawah ini. Jadi kita coba cari luas dari segitiga FDC ya. Maka kita bisa cari setengah dikali alasnya itu DC dikali tingginya FH. Dari sini kita bisa dapat setengah, DC-nya itu 12, FH-nya sama dengan 8 ya. Maka di sini 12 bagi 2 itu 6 dikali 8 ya 48. Nah, dengan cara yang serupa kita juga bisa cari luas dari AFG ya, atau FGA lah ya. Sama saja dikali sama dengan setengah dikali alasnya AG, kemudian tingginya berarti FK. Berarti bisa didapatkan setengah dikali 6 dikali FK-nya tadi berapa? FK-nya 4 ya. Berarti 4 kali 6 4 bagi 2 12. Oke, berarti udah dapat 12. Berarti kita butuh juga ini segitiga AFD. Untuk mencari segitiga AFD kayaknya kita pakai cara langsung aja ya, dimana AFD itu, luas segitiga AFD itu sama dengan luas segitiga ADC dikurangi luas segitiga AFDC ya, FDC. Yang ini teman-teman, yang gede ini, kemudian dikurangi yang sini, pasti kan dapat yang kecil situ ya. Otomatis ADC itu berarti setengah dikali alasnya 12 dikali tingginya 12 ya, dikurangi FDC itu 48. Tadi kita udah hitung, sehingga ini 12 bagi 2 itu 6 kali 12 72 ya. 72 dikurangi 48 berarti sama dengan 24. Sehingga ini AFD harus benar ya, AFD gitu. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal cari yang arsiranya teman-teman. Untuk mencari arsiran itu otomatis kita tinggal kurangi yang besar perseginya, yaitu berarti 12 pangkat 2 dikurangi dengan 3 segitiga yang kita cari tadi, segitiga yang sini, di sini dan sini kan. Maka tadi kita udah hitung ya, 48 dikurangi 12 dikurangi 24. Maka di sini 144 dikurangi 48 kurangi 12, ini 48, ini 36 ya. Kemudian berarti 144, ini berarti 84 ya. Sehingga 144 dikurangi 84 sama dengan 60. Berarti arsirannya bernilai 60 cm persegi teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut nomor 4, tapi kita rapikan dulu ya. Berikutnya, satu kemasan besar kopi bisa digunakan untuk membuat 60 cangkir kopi dengan perbandingan air 4:1. Sebanyak P dan Q cangkir kopi yang dapat dibuat dari satu kemasan besar jika perbandingan air dan kopi masing-masing 5:1 dan 4:2, berapakah P tambah Q? Oke, di sini kan mula-mula kemasan besar tuh memiliki kapasitas 60 cangkir dengan perbandingan air dan kopinya tuh 4:1 ya. Maka otomatis
kalau kita ingin mencari kopinya, total kopinya, maka kita bisa dapatkan dari 1/5 dikali 60 aja, berarti sama dengan 12 kopi nanti bentuknya. Dapat dari mana 5? Kan ini 1 tambah 4 jadi 5 ya. Jadi 1/5 kopinya. Kenapa di sini 1? Karena kopi kan perbandingannya 1 gitu. Oke, kemudian di sini berarti kita cari dulu nilai P-nya. Nah, untuk mencari nilai P-nya, Untuk mencari nilai P-nya, kita bisa manfaatkan perbandingan dari air dan kopi. Di soal itu, air dan kopinya sama dengan 5/1, teman-teman. Otomatis, kalau 5/1 kopinya, sehingga kalau misalkan ingin mencari kopi, otomatis kopinya sama dengan 1/6 ya. Sehingga kalau mencari nilai P sama dengan, kalau mencari P atau total kopi dibagi kopinya, banyak kopinya, sama dengan berarti 12 dibagi 1/6, teman-teman. 12 bagi 1/6 itu 72 ya. Itu nilai dari P-nya. Kemudian kita cari juga untuk nilai dari Q-nya. Untuk mencari nilai Q-nya, kita bisa memanfaatkan perbandingan lagi. Perbandingannya itu kan air banding kopinya sama dengan 4/2. Otomatis kalau kopi berarti nilai kopinya itu sama dengan perbandingan kopi dengan total itu berarti dengan kopi dan air itu berarti 2/6 ya, atau 1/3. Ya sudah, berarti kalau mencari Q ya kita cari total dibagi total kopi ya tadi ya. Banyaknya kopi dibagi dengan nilai kopi terhadap si air tersebut, maka 1/3. Ini berarti kopi juga. Berarti sama dengan 12 dibagi 1/3 sama dengan 36. Jadi otomatis P tambah Q-nya ya kita langsung jumlah aja, 72 ditambah 36, teman-teman. Maka nilainya sama dengan 108. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Begitu teman-teman ya. Ini cukup mudah. Kita lanjut soal berikutnya. Manakah persamaan garis di bawah ini yang melalui titik potong 2x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 2y sama dengan 2? Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini, karena dia melalui titik potong dari dua persamaan di atas, maka kita sama saja mencari nilai x dan y-nya. Maka langsung saja ya eliminasikan dua persamaan tersebut. Maka kita punya 2x ditambah y sama dengan 4, dan satunya kan x ditambah 2y sama dengan 2 ya. Maka kalau kayak gini berarti kita samakan dulu ya. Samakan dulu. Kita kali berapa ya? Kali 2 untuk atasnya, bawahnya kali 1 aja. Sehingga kita bisa dapatkan 2 dikali 2x jadi 4x, 2 dikali y jadi 2y, 2 dikali 4 jadi 8. Berarti di bawahnya tulis ulang x ditambah 2y sama dengan 1. Kita kurangi sama dengan 2. Kita kurangi jadi 4x kurangi x jadi 3x, kemudian 8 kurangi 2 sama dengan 6, maka x yang sama dengan 6 dibagi 3 ya, yaitu sama dengan 2. Kalau x yang sama dengan 2, otomatis nanti y nya sama dengan, berarti nanti x tambah 2y sama dengan 2, maka ini 2 ditambah 2y sama dengan 2, maka 2y sama dengan 0 ya, y nya pasti sama dengan 0 teman-teman. Sehingga kalau x nya sama dengan 2 dan y sama dengan 0, maka kita langsung substitusi saja ke setiap persamaan yang kita punya ini. Berarti kalau kita punya seperti ini, coba kita hitung ya, berarti 3 dikali 2, karena x nya itu 2, y nya 0 ya, maka ini 0. Ini sama dengan 6, berarti ini betul ya. Kemudian yang kedua berarti 4 dikali 2 dikurangi 0 sama dengan 8, ini salah. Kemudian yang ketiga, x dikurangi y, x nya itu 2 dikurangi y nya 0, 2 dikurangi 0, 2, ini betul ya.
Kemudian Y sama dengan negatif 2X plus 7, ini pasti salah ya, karena ini 0. Ini kan negatif 2 kali X, negatif 2 dikali 2 ditambah 7, otomatis ini hasilnya 3 ya. 3 tidak sama dengan 0. Ini salah. Sehingga pernyataan yang betul hanya ada di poin 1 dan poin 3 saja. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Begitu. Kita lanjut soal nomor 16. Dari 40 warga RT2, 26 warga diantaranya mempunyai sepeda motor dan 30-nya mempunyai mobil. Berarti ini pakai timbunan aja ya. Di semestanya sama dengan 40. Kemudian 26 warga memiliki sepeda motor. Berarti kita misalkan R aja ya, karena motor. Ini 26. Kemudian mobil L sama dengan 30. Kemudian jika paling sedikit 7 orang tidak mempunyai sepeda motor maupun mobil, berarti dia tidak punya satu atau kedua-duanya, berarti sama saja R gabung L ya, komplemennya. Ini berarti sama dengan bukan sama dengan ya, lebih dari sama dengan 7. Paling sedikit 7 soalnya. Gitu. Nah, terus yang ditanyakan itu yang memiliki kedua-duanya, maka yang ditanyakan itu R iris L. Berarti kalau kayak gini kita simbolkan aja biar gampang. Ini kita simbolkan jadi Y, ini simbolkan jadi X. Oke, berarti kalau kayak gini kita gunakan sifat ini untuk yang prinsip eksklusi, yaitu S sama dengan berarti R ditambah L dikurangi X ya, ditambah dengan Y. Maka S-nya kita jadikan 40, R-nya jadi 26, kemudian L-nya 30, dikurangin X ditambah Y. Maka ini jadi 40, 26 tambah 30, 56 ya, 56 dikurangi X tambah Y. Sehingga karena kita butuh nilai dari X-nya, maka otomatis kita pindahkan aja 40 dikurangi 56 sama dengan negatif X plus Y. Gitu. Maka jadinya ini negatif 16 sama dengan negatif X plus Y, maka X-nya akan sama dengan Y ditambah 16 teman-teman. Ini bentuk dari persamaannya. Udah sampai sini dulu. Nah, kalau udah sampai sini berarti kita tinggal substitusikan nilai dari si Y-nya. Y-nya harus lebih dari sama dengan 7. Maka karena X-nya Y-nya lebih dari sama dengan 7, maka X sama dengan Y ditambah 7 tambah 16. Untuk Y lebih dari sama dengan 7, maka nanti X-nya sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 16 ya. 7 tambah 16 otomatis 23. Maka nilai X-nya pasti lebih dari sama dengan 23 teman-teman. Karena lebih dari 23, cari aja yang lebih dari 23. Kebetulan yang nilainya lebih dari 23 hanya 1 di poin 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nomor 17. Di sini kita punya titik P dan titik P dan Q, yang mana P itu di P bagi Q dan Q-nya R bagi S. Berarti kalau kita lihat, ini kan otomatis nilai X semakin besar ya. Ketika X-nya makin besar, otomatis pembilangnya semakin besar. Tapi dia untuk Y-nya itu lebih rendah dibandingkan si Q, otomatis pembaginya lebih kecil dibandingkan si Q. Karena pembandingnya lebih kecil, otomatis nilainya lebih besar dibandingkan si sebelah sini. Dan kita cek juga nilai dari X-nya itu, si untuk P itu kan P-nya kecil ya, hanya 1. Berarti otomatis untuk P besar itu nilainya pasti kurang dari 1, Q besarnya pasti lebih dari 1, sehingga P pasti kurang dari Q teman-teman ya. Ini logika aja kok, gampang ya. Oke, lanjut ya. Nomor 18. Di sini diketahui persamaan linear X tambah 2Y sama dengan 2 dan 2X min Y sama dengan 3. Jika A merupakan bilangan positif terkecil sehingga penyelesaian persamaan tersebut adalah bilangan bulat, harus bilangan bulat ya. A-nya adalah paling terkecil, positif terkecil, dan penyelesaiannya harus bilangan bulat. Ini harus ditandai. Oke, kalau sudah berarti kita coba tuliskan terlebih dahulu untuk persamaannya. Yang pertama, kita punya X ditambah 2Y sama dengan A, dan 2X dikurangi
2x dikurangi y sama dengan 3 ya. Coba kita samakan dulu, kemudian kita baru eliminasi. Kita coba kali 2 untuk bawahnya ya. Atasnya kali 1, bawahnya kali 2. Berarti kita akan punya x ditambah 2y sama dengan a. Ini berarti 4x dikurangi 2y sama dengan 6. Kita tambahkan, maka 2y-nya habis ya, berarti di sini 5x ditambah 5x sama dengan a ditambah 6. Otomatis nilai x-nya akan sama dengan a ditambah 6 dibagi 5. Nilai x-nya akan memenuhi ketika a ditambah 6 yaitu kelipatan 5 gitu kan ya. Kalau kita tuliskan berarti x akan bilangan bulat ketika a ditambah 6 sama dengan kelipatan 5 atau 5k ya. Nah, kita akan coba langsung substitusikan aja. Kita coba untuk k sama dengan 1. Ketika k sama dengan 1, a ditambah 6 sama dengan 5 kali 1, 5 ya. Otomatis a-nya sama dengan 5 dikurangi 6 sama dengan a-nya negatif 1. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena di soal mintanya si a itu bilangan positif terkecil, harus positif, dan a-nya negatif 1 berarti nggak masuk. Nah, kita coba untuk k-nya sama dengan 1. Kalau k-nya sama dengan 2, kita coba berarti a ditambah 6 sama dengan 5 dikali k, k-nya 2, maka ini 10. A ditambah 6 sama dengan 10, maka otomatis a-nya sama dengan 10 kurangi 6, 4 ya. Maka ini pasti memenuhi. Kalau a-nya sama dengan 4, otomatis p sama dengan 4, Q-nya sama dengan 4, maka P sama dengan Q. Berarti jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Begitu. Kita lanjut soal nomor 19, tapi saya rapikan dulu sebentar. Oke, nomor 19, jika M dan N adalah bilangan prima, ingat-ingat ya, apakah M dikurangi 11 dikali 2 dikurangi N adalah bilangan ganjil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke, berarti kita langsung substitusikan saja untuk N-nya. Untuk yang N kurang dari 3. Kita cek dulu deh, prima itu ada siapa saja teman-teman. Bilangan prima itu kita mulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Dan otomatis bilangan yang kurang dari 3 otomatis hanya 1, yaitu bilangan 2. Sehingga kalau berdasarkan pernyataan pertama, N-nya pasti sama dengan 2. Maka kita substitusikan ke soal, M dikurangi 11 dikali dengan 2 dikurangi N. N-nya kita ganti dengan 2 ya. Maka M dikurangi 11 dikali dengan 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Ini saya ganti dulu sebentar. Oke, berarti ini jadi M dikurangi 11 dikali dengan 0. Berapapun kalau dikali 0 nilai pasti 0, sehingga pernyataan pertama itu bisa menjawab soal ya. Kan soal menanyakan apakah bilangan ganjil, dan 0 bukan bilangan ganjil, berarti bukan ya, bukan ganjil. Artinya meskipun bukan ganjil, tapi si pernyataan 1 tuh bisa menjawab soal tersebut gitu loh. Jadi dia memenuhi ya, pernyataan 1 cukup. Kemudian ke pernyataan yang kedua, katanya M lebih dari 11, berarti kalau M lebih dari 11, kita akan coba untuk M sama dengan 13 dulu. Maka otomatis M dikurangi 11 dikali dengan 2 dikurangi N, itu akan sama dengan 13 dikurangi 12, dikurangi 11, dikali dengan 2 dikurangi N. Maka ini jadi 2. Kemudian dikali dengan 2 dikurangin N. Ini sama dengan 4 dikurangin 4N. Dikurangi 2N. Gini. Nah, ini bentuknya pasti genap. Ini bukan ganjil juga. Nah, bagaimana dengan bilangan selain 13? Yang jelas, bilangannya itu di sini kan 13. Habis 13 pasti 17, 19. Semuanya itu bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil dikurangi bilangan ganjil, otomatis dapat bilangan genap, teman-teman. Ya, karena didapat bilangan genap, ini kan genap, ini juga genap. Genap dikali genap pasti genap. Jadi
nggak usah dicari berikutnya, pasti polanya tuh sama ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan pernyataan kedua juga cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga jawaban yang tepat ada di poin yang D ya, yaitu pernyataan 1 cukup menjawab dan pernyataan 2 juga cukup. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal terakhir. Misalkan X dan Y menyatakan koordinat suatu titik P pada bilangan XY, apakah P terletak di kuadran 2? Oke, kita cek di pernyataan 1 dulu ya. Dari pernyataan 1 kita punya X ditambah 2Y sama dengan 5, otomatis X, kalau X-nya 0, maka Y-nya akan sama dengan 5/2 ya. Kalau Y-nya 0, maka X-nya akan sama dengan 5. Coba kita buat koordinat kartesiusnya. Ini random aja ya teman-teman ya. Misalkan saya punya angka 5 di sini, kemudian 5/2-nya di sini ya. Nah, kita tarik garis. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, dia akan memotong di banyak titik. Akan melewati beberapa kuadran. Yang pertama, dia pasti melewati kuadran 1. Kan dia ada di sini kan kuadran 1 ya. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Otomatis dia pasti melewati kuadran 1. Kemudian juga pasti melewati kuadran 2 dan juga pasti melewati kuadran 4 teman-teman. Artinya kalau misalkan pertanyaannya titik P-nya apakah ada di kuadran 2, enggak juga, karena dia titiknya tuh nggak jelas, bisa di kuadran 1, kuadran 2, atau kuadran 4. Jadi ini tidak cukup ya. Tidak cukup menjawab soal. Dan lanjut yang bagian kedua coba ya. Yang kedua itu berarti kalau kita punya 2x min y sama dengan 7, maka ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan negatif 7 ya. Kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 7/2. Oke, kita buatkan grafiknya. Gini ya, ini berarti X, Y, kemudian dia ada di 7/2. 7/2 itu berarti di sini ya, misalkan di sini. Kemudian min 7, ini kurang panjang bawahnya ya. Bentar deh, saya perpanjang dulu. Itu ya. Nah, otomatis misalkan di sini negatif 7. Nah, kalau kita tarik garisnya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, dia tidak akan melewati kuadran 2 ya. Nah, kalau ini udah jelas karena dia tidak melewati kuadran 2, jadi ya dia cukup jelas menjawab si soal. Karena kan apakah titik P ada di kuadran 2? Yang nggak mungkin, karena kan garisnya akan seperti ini, berarti nggak akan di kuadran 2, berarti ini cukup. Kenapa pernyataan 1 itu tidak cukup? Karena pernyataan 1 itu tidak konsisten, dia tuh ada di mana sih gitu loh. Kalau ini udah jelas konsisten, maka dia menyatakan bahwa tidak akan melewati kuadran 2. Jadi ya udah otomatis jawabannya ya hanya di poin yang kedua, sehingga jawabannya adalah si B teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk video pembahasan soal dari tryout kedua tahun ajaran 2023-2024 untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini terus berkembang buat agar menemani teman-teman untuk persiapan SBMPTN nanti dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya dan dadah.